Halo guys, siap. Hai, pal-pali. Aduh, mana nih? Ada cum TikTok guys. Kembali lagi dengan channel Nebun Channel. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya penting kayaknya. Cuman penting gak ya? Nggak tahu lah penting atau enggaknya. Yang jelas aku mau bahas tentang orang tua nih. Nah, banyak pandangan bagaimana sih caranya kita berbakti kepada orang tua. Apakah kita harus menuruti apa yang diinginkan orang tua, atau apakah kita harus patuh seluruh perintah orang tua, atau kita harus berbaik, yang memberikan nafkah dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa kenapa kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, alasan paling dasar adalah orang tua telah melahirkan kita, membesarkan kita, memperjuangkan kita. Enak dalam kata mereka itu berusaha terus menerus untuk bagaimana caranya anak ini, kita sebagai anak itu bahagia. Walaupun dia bersusah payah, panas-panasan dan sebagainya, mereka sanggup untuk melakukan itu untuk kebahagiaan kita. Nah, itu alasan mendasar. Nah, timbul pertanyaannya, Bang, gimana kalau misalnya orang tua kita itu tidak pernah peduliin kita? Jadi dia nikah kan, udah itu suaminya kabur misalnya, anaknya lahir. Nah, anaknya lahir ini tanpa kasih sayang orang tua. Apakah anak ini harus tetap berbakti kepada orang tua? Nah, jawabannya adalah kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Itu kita gini ya, ada hak dan kewajiban. Kewajiban mereka adalah memberikan, kewajiban kita adalah menghormati dia, menyayangi dia, berbakti kepada dia. Dan hak kita adalah mendapatkan nafkah. Ketika nafkah kita atau hak kita tidak diberikan oleh orang tua, maka itu jatuhnya atau kesalahan itu adalah kesalahan orang tua, bukan kesalahan kita. Dan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang di luar dari yang melanggar kewajiban kita. Misal, gara-gara kita nggak dikasih nafkah sama orang tua, dengan seenaknya kita mencaci maki, dengan seenaknya kita menjelekkan, hakimi. Kita tidak punya hak untuk itu. Kita cuma punya kewajiban. Ketika kewajiban itu kita jalankan, maka itu akan baik juga kita. Nah, Bang, gimana caranya kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ada semenjak kita lahir? Apakah kita harus berbakti dan kayak mana caranya? Nah, itu sangat menarik ya. Kalau menurut saya kita tetap juga harus berbakti kepada orang tua, meskipun dia telah tidak membesarkan kita. Tadi kan syaratnya kan berbakti tadi kan saya bilang alasan pertama alasan mendasar kenapa kita harus berbakti, ya karena orang tua sudah membesarkan, melahirkan dan memperjuangkan kebahagiaan kita. Nah, timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang tidak berusaha demikian kita boleh tidak berbakti? Nah, jawaban saya tetap. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalnya orang tuanya tidak memberikan kebahagiaan, tidak membesarkan kita karena memang orang tuanya sudah tiada, dalam kata arti meninggal. Nah, kita tetap harus berbakti dengan cara mungkin kalau teman-teman yang beragama, ya kita harus mendoakan mereka. Bagaimana caranya kita harus menjadi pribadi yang baik, menjaga harkat dan martabat nama baik orang tua lah. Itulah cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi jangan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal, orang-orang meletakkan kejelekan itu kepada orang tua. Misal, kalian yang dalam kata arti sudah tidak memiliki orang tua, ketika melakukan salah, kebanyakan orang pasti yang kenal kalian ya, pasti mengatakan itu loh anaknya si Atu, itu loh anaknya si ini narkoba misalnya.
itu loh anaknya ini mabuk-mabukan. Nah yang jelek adalah nama ayah kalian, yang jelek adalah nama orang tua kalian. Nah dengan begitu kalian sudah mencemarkan nama baik mereka. Padahal orang-orang yang sudah meninggal harusnya kita memberikan ucapan, kita memberikan kata-kata, atau kita mendoakan sebisa mungkin agar mereka bahagia, tenang, nyaman di alam sana. Terlepaslah konsep kematian dalam perspektif kalian. Ada yang mengatakan nanti dia reinkarnasi misalnya, atau mereka nanti masuk dalam alam barzah dan sebagainya. Terlepas hal demikian, saya ingin mengatakan bahwa kita tetap harus berupaya menjaga harkat, martabat, dan nama mereka. Nah, itulah cara kita untuk bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya kembali lagi, bagaimana ceritanya kalau misalnya orang tua yang harusnya, dalam kata kutip ya, harusnya memberikan kebahagiaan, memperjuangkan kebahagiaan kita, memberikan nafkah kita, malah sebaliknya. Banyak kita lihat zaman sekarang, mungkin ya enggak zaman sekarang lah, mungkin udah dari dulu, cuman dari dulu kan kita nggak punya sosial media, kita nggak punya TV dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi saat itu kita nggak paham, nggak tahu lah ceritanya gimana. Cuman setelah beredarnya ini ya, zaman 4.0 ini, kita mudah untuk mendapatkan informasi bahkan di luar negeri sekalipun, jangankan di Indonesia kan. Di luar negeri sekalipun kita masih bisa dapat kabar atau dapat beritanya. Nah, di situ banyak menceritakan anak-anak yang dizolimi oleh orang tuanya. Ada yang harus dipekerjakan paksa seperti mengamen atau mengemis. Ada juga yang dilecehkan dalam kata arti pelecehan seksual. Ada juga yang kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Nah, apakah orang-orang seperti itu berhak kita tetap kita berikan hak, kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada mereka? Nah, kalau menurut saya tetap. Jadi orang tua ini ada istilah yang menarik. Kalian itu kalau kalian punya cewek atau punya pacar, itu masih ada mantan pacar. Kalau kalian punya istri atau suami, itu masih ada mantan suami atau mantan istri. Kalau kalian punya sahabat, itu masih punya teman sahabat, tapi nggak ada mantan ayah, mantan ibu, itu nggak ada. Nah, karena tidak ada hal istilah yang demikian, maka tidak ada hal yang menutupi kewajiban kalian untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tapi tetap kita tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar agama, di luar keyakinan kalian, di luar norma yang kalian tetapkan di dalam masyarakat. Misalnya di masyarakat A ini tidak boleh dalam kata arti mencuri misalnya, tapi orang tua kita nyuri misalnya, maka tidak boleh. Nah, di luar hal demikian kita tetap harus berbakti. Bagaimana caranya? Ya terus berbuat baik, merayu orang tua. Bagaimana caranya mereka biar paham bahwa tugas dan kewajiban mereka, tidak mengguruin mereka. Namun ingat, jangan diam saja, karena kalau kalian diam maka tidak ada yang bisa menyadarkan mereka kecuali orang-orang yang dekat dari dia. Jadi orang-orang di luar dari dia pasti gak peduli gitu. Ya kalian lah. Nah, meskipun nanti bisa pakai bantuan pemerintah, bantuan lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Nah, pokoknya kalian tetap harus berbakti, tetap harus kasih sayang, tetap harus cinta kepada orang tua kalian. Terlepas apapun yang dia lakukan kepada kalian tetap harus berbuat baik kepada mereka, sembari berdoa agar mereka itu bisa berubah dan bertaubat lah bahasanya. Taubat dalam versi apa ya saya nggak tahu, agama kalian apa ya kan. Kalaupun nggak pakai agama kan norma-norma yang yang sudah ditetapkan di masyarakat itulah. Saya nggak boleh nyuri, nggak boleh mengemis sembarangan, tidak boleh penghutipan liar dan sebagainya.
maka patuhinlah hal tersebut. Jika memang sulit, maka butuh bantuan, carilah pemerintah, carilah lembaga-lembaga sosial yang mengurusin hal tersebut. Oke? Intinya jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kembali lagi besok.